Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam juga kepada Pak Rahmat Kurniawan. Jadi di sini kami dari kelas RB akan mempresentasikan mengenai metode Newton-Raphson, merupakan salah satu metode yang digunakan dalam materi metode numerik akar-akar persamaan untuk memenuhi tugas matematika rekayasa dan metode numerik. Mungkin bisa langsung kita mulai presentasi aja, tapi saya ingatkan kembali buat teman-teman yang mempresentasikan dan ingin bertanya, jangan lupa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sama namanya ya, nama sama NIM-nya. Oke, mungkin kepada Ahmad Mikael boleh di-share screen. Kepada Mario, dipersilakan. Oke, semuanya, teman-teman dan bapaknya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Teguh dengan NIM 120210113. Di sini saya akan menjelaskan dan memberi pengertian untuk slide 1. Boleh langsung slide 1. Halo. Untuk slide-nya belum berubah ya. Ya. Pak udah berubah? Dah, terima kasih Ahmad Mikail. Ya, di sini saya akan memberikan pengertian untuk definisi metode Newton-Raphson dan tujuan metode Newton-Raphson. Di sini definisinya, metode Newton-Raphson merupakan metode penyelesaian persamaan nonlinier dengan menggunakan pendekatan satu titik awal dan mendekatinya dengan Ya, saya ulang ya. Mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit. Metode Newton-Raphson merupakan metode penyelesaian persamaan nonlinier dengan menggunakan pendekatan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradiennya yang ada di grafiknya itu. Misalnya diberikan tebakan awal yaitu x0. Metode Newton-Raphson menggunakan informasi dari fungsi dan turunannya di titik tersebut untuk mendapatkan tebakan yang baik atau yang benar gitu. Kalau untuk tujuan dari metode Newton-Raphson, tujuannya itu untuk mencari akar dari suatu fungsi fx dengan pendekatan satu titik, di mana fungsi fx itu harus memiliki turunan gitu. Syaratnya untuk metode Newton-Raphson ini, yang pertama fx continue dan turunan pertamanya dapat diketahui gitu. Kalau fx yang nggak continue dan turunan pertamanya tidak diketahui, maka itu nggak bisa dikatakan sebagai metode Newton-Raphson. Yang kedua, syaratnya yaitu telah diberikan tebakan awal yaitu x0. Sedemikian sehingga f aksen x0 tidak sama dengan 0. Seperti itu. Mungkin untuk nanti yang ditanyakan bisa di akhir presentasi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Mungkin boleh langsung melanjutkan ke ilustrasi grafik, Eliaman. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan moderator. Terima kasih juga atas pemaparan dari pembicara sebelumnya yaitu Mario Teguh, dan terima kasih juga kepada teman-teman kelas B. Selanjutnya saya akan memaparkan ilustrasi grafik. Saya Eliaman Ernest Nebao, NIM 12021096. Setelah mengetahui definisi dan tujuan dari metode Newton-Raphson, langkah selanjutnya yang diperlukan adalah membaca grafik atau menganalisis melalui ilustrasi pada slide ini. Dalam memahami ilustrasi grafik, di dalam slide ini telah tertera suatu grafik lengkung berwarna merah, di mana fungsi grafik merah tersebut sebagai indikator untuk mengetahui titik sebab estimasi akar. Dikarenakan kita menggunakan metode Newton-Raphson, maka titik tebaknya dapat kita asumsikan
pada kasus ini kita mengasumsikan bahwasannya titik tebaknya adalah X1. Maka secara eksplisit, asumsi titik tersebut mengarahkan kita pada suatu garis singgung atau gradien, atau dalam slide ini kita notasikan dengan tangan, disimbolkan dengan garis putus-putus vertikal berwarna merah. Selanjutnya, kita mengekstrapolasikan garis singgung tersebut menuju sumbu X, atau disimbolkan dengan GS2 atau garis berwarna biru. Ketika garis GS2 tersebut memotong sumbu X, maka di titik itulah titik pertama atau tebakan akar pertama itu terletak, disimbolkan dengan X2. Langkah tersebut dilakukan secara berkesinambungan hingga menemukan titik nilai sesungguhnya pada grafik tersebut, atau disimbolkan dengan X3. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai ilustrasi grafik dengan metode Newton-Raphson. Selanjutnya ada pemaparan dari pembicara selanjutnya mengenai algoritma metode Newton-Raphson. Demikian, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin boleh langsung dilanjut ke algoritma metode Newton-Raphson. Kepada Anissa, dipersilakan. Oke, terima kasih buat pembicara sebelumnya dan terima kasih buat teman-teman kelas RB. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma metode Newton-Raphson. Nah, yang pertama yaitu definisikan terlebih dahulu fx dan f-aksen x. Jadi nanti di dalam soal itu diketahuin fx-nya, persamaan fx. Terus nanti pas penyelesaiannya itu kita harus menurunkan turunan pertama fx tersebut. Terus yang kedua yaitu tentukan nilai toleransi dan iterasi maksimum. Yang ketiga, diberikan nilai tebakan awal X0. Jadi nanti mungkin di soal dikasih tahu nilai tebakan X0-nya atau mungkin kita cari sendiri gitu. Tergantung soalnya. Terus yang keempat itu hitung fx0 dan f-aksen x0. Jadi tadi nilai dari tebakan awal x0-nya itu dimasukin ke persamaan fx0 dan f-aksen x0. Terus yang kelima itu untuk iterasi I sama dengan 1 sampai I sama dengan N atau fx lebih dari sama dengan E, hitung X menggunakan, jadi ini ada persamaannya yaitu xn plus 1 sama dengan xn dikurang fxn per f-aksen xn. Jadi ini untuk mencari untuk mencari akar persamaan. Terus yang ke-6 yaitu akar persamaan merupakan nilai terakhir X yang didapat. Jadi nanti setelah tadi kan udah dikasih tahu tentukan nilai toleransi dan iterasi maksimumnya. Misalkan nanti X-nya itu X5, jadi itu adalah akar persamaannya. Mungkin ini aja penjelasan dari saya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Buat pemateri sebelumnya, mungkin saya lanjutkan ke contoh soal supaya teman-teman ada gambaran juga gimana sih maksud dari metode Newton-Raphson ini. Di sini diberikan soal, tentukanlah akar persamaan dari fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x min 3 dengan x0. x0 itu tebakan awalnya ya. Di sini kebetulan diberitahu nilai tebakan awalnya. Mungkin nanti ada juga yang disuruh kita nebak sendiri nilainya berapa, tentatif lah ya sifatnya. Dan di situ dibilang nilai toleransi atau nilai errornya sama dengan 0,001 gitu. Langkah pertama tadi disuruh definisikan dulu fungsinya dan turunannya. Di sini kita tahu fungsinya berada ya, x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x min 3. Nah, langkah pertama itu kita substitusiin dulu nilai tebakan si 4-nya ini ke dalam fungsinya. Kalau misalkan nilainya sama dengan 0, artinya tebakan kita itu ya jawabannya. Artinya tebakan kita itu tepat sasaran gitu. Tapi kan kayaknya agak nggak mungkin kalau langsung benar semua ya gitu. Jadi kita masukin coba 4 pangkat 3 min 2 kali 4 pangkat 2. 4 pangkat 3 64 ya. Dikurang 2 kali 4 pangkat 2 berarti 2 kali 16. 32, 64 kurang 32, 32 ditambah X itu berarti tambah 4. 36 dikurang 3, 33. Berarti nilainya 33 tidak sama dengan 0. Berarti tebakan kita masih belum tepat nih. Berarti kita harus menggunakan iterasi-iterasi ini gitu. Lanjut, kita turunin deh fungsinya kan. Berarti turunan dari fungsi ini 3x kuadrat min 4x ditambah 1 gitu. Lanjut, untuk mencari nilai akar-akarnya itu pakai rumus yang tadi udah dijelaskan sama Anissa tuh, yang x
N plus 1 sama dengan XN dikurang fungsinya dibagi turunan pertama dari fungsinya. Nah, di sini iterasi pertamanya X1 sama dengan X0 min Fx0 per F aksen X0. Nah, X0-nya ini sama dengan 4, karena nilai tebakan awalnya kan diberikan tuh, nilainya 4. Dikurang fungsinya tadi kan udah kita masukin tuh, 4 ke dalam fungsinya 33 kan. Dibagi turunan pertamanya, tapi dimasukin juga tuh si tebakan awalnya. Berarti 4 dimasukin ke dalam 3x kuadrat min 4x ditambah 1. Hasilnya juga 33. Didapat berarti 4 dikurang 33 per 33, 4 kurang 1 sama dengan 3. Nah, gimana cara kita tahu ini tuh udah nilai akarnya atau belum? Caranya itu dengan pakai nilai toleransi. Di sini nilai toleransinya sama dengan 1. Tahu dari mana nilai toleransinya 1? Pakai rumus tebakan awal dikurang sama nilai tebakan yang eksak yang kita hitung. Berarti 4 dikurang sama 3, 1. Di sini kan kita dapat 1, sedangkan yang diminta di soal itu 0,001. Berarti kan masih jauh ya, berarti kita harus ngelakuin iterasi berikutnya. Dimasukin deh tuh iterasi kedua, tapi dengan nilai tebakan awalnya udah bukan 4 lagi teman-teman, kita pakai nilai 3. Nah, 3 dikurang, nah si 3-nya ini disubstitusi juga ke persamaan fungsi awalnya, disubstitusi juga ke turunan pertama fungsinya, didapat nilai akarnya 2,4375. Kita hitung lagi nilai errornya dengan cara 3 dikurang 2,4375. Didapat nilainya 0,5625. Berikutnya sampai iterasi kelima, di sini kita dapat nilai errornya udah 0,0010. Sebenarnya ini juga masih pembelatan sih, aslinya 0,009, nggak tepat 0,001. Tapi setidaknya kita tahu kalau misalkan di iterasi kelima lah kita nggak dapat nilai akarnya, yaitu 2,1746. Mungkin sampai sini teman-teman ada yang pengen ditanyain dulu sebelum saya lanjut? Izin bertanya. Boleh, silahkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Slinda Septiani dengan NIM 084. Mau tanya, itu tadi yang Fx0 dan F aksen X0 itu bisa dijelasin ulang nggak? Sama kayak dari 4 ke 3, terus ke 2,4375 sampai 2,175 masih belum paham. Makasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Slinda. Mungkin langsung saya jawab aja kali ya. Jadi X0 itu namanya nilai tebakan akar awal. Jadi biasanya nilai X0 ini bisa dikasih tahu di soal, bisa juga kita nebak sendiri, tentatif sifatnya gitu. Jadi tergantung di soalnya. Bisa dikasih tahu, bisa enggak. Nah, kebetulan di sini di soal ini dikasih tahu nilai tebakan awal akarnya itu 4 gitu. Untuk Fx0 artinya nilai tebakan awal, nilai X0-nya ini kita substitusikan ke fungsinya. Berarti 4 kita masukin ke persamaannya. Berarti 4 pangkat 3 min 2 kali 4 pangkat 2 ditambah 4 dikurang 3. Gimana Slinda sejauh ini paham nggak? Paham. Oke, lanjut. Nah, buat dapat nilai akarnya itu nggak cuma dari substitusi fungsinya aja, tapi kita perlu substitusi juga dari turunan pertama fungsinya. Nah, fungsinya ini kan x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x min 3. Diturunin jadi 3x kuadrat min 4x ditambah 1, ya kan? Nih, hasilnya ada tuh di situ kan, 3x kuadrat min 4x ditambah 1. Substitusiin juga nilai x0 ini ke dalam turunan pertamanya. Nah, buat dapat nilai 4, 3, 2,4375 itu pakai rumus yang sebelumnya dijelaskan sama Anissa Margareta, sama dengan nilai tebakan awal dikurang fungsinya dibagi sama turunan pertamanya. Berarti nilai tebakan awalnya kan 4 ya, dikurang Fx0, berarti nilai 4 disubstitusiin ke fungsinya, dapat 33 tuh, 4 pangkat 3 min 2 kali 4 pangkat 2 tambah 4 kurang 3 dapat 33. Nah, terus nilai 4 juga disubstitusiin ke turunan pertamanya, dapat juga nilainya 33. Berarti 4 dikurang 33 per 33 sama dengan 3. Sejauh ini paham nggak sih, Mbak? Oh, berarti yang 432,4375 itu hasil dari iterasi sebelumnya gitu ya? Iya benar, tapi bedanya adalah nilai tebakan awalnya udah bukan 4 yang dipakai, tapi nilai akar yang kita temuin nih. Ini kan kita temu 3 ya. Berarti 3 ini nanti dipakai ke iterasi kedua. 2,4375 dipakai di iterasi ketiga, begitu seterusnya sampai kita dapat nilai error yang diminta di soal gitu. Di sini kan diminta 0,001. Gimana sejauh ini paham guys, Linda? Oke, paham. Makasih ya. Sama-sama. Mungkin boleh di next slide.
Di grafik dulu mungkin. Nah, jadi kalau kita cari grafik dari soal tadi itu, yang X pangkat 3 min 2X kuadrat plus X min 3, nah seperti ini nih gambaran grafiknya, dan kalau di zoom, bisa di zoom itu, jadi di titik X itu, motong di titik X itu ada di 2, sekian teman-teman, 2, lebih lah. Nah, kebetulan kita juga dapat tadi kan nilai iterasinya di iterasi kelima 2,1 sekian gitu kan. Nah, disitulah nilai akarnya ditemuin. Jadi teman-teman mungkin bisa tahu gambaran, oh kayak gini loh grafiknya gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh, kalau nggak ada boleh silakan dilanjut ke materi selanjutnya yang dibawakan oleh Agnes. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Iya, dengeran. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sebelumnya sudah menjelaskan materi Newton-Raphson. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agnes Dalis Eva Linesuri dengan NIM 120210094. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari metode Newton-Raphson. Nah, adapun kelebihan dari metode Newton-Raphson yaitu ketika nilai tebakan awal atau X0 cukup dekat dengan akar fungsi, maka hasil dari metode Newton-Raphson tersebut terjamin konvergen secara kuadratik. Jadi, jika menemukan hasil tebakan yang berulang di setiap iterasi, maka bisa dipastikan hasil akarnya akan non-konvergen secara kuadratik. Kemudian untuk kekurangan dari metode Newton-Raphson, yaitu jika tebakan awal akarnya jauh dari nilai akar sebenarnya, maka hasil perhitungan dengan metode Newton-Raphson terbilang tidak konvergen. Jadi dari kelebihan dan kekurangan metode Newton-Raphson ini dapat disimpulkan bahwa ketika nilai tebakan awalnya itu cukup dekat dengan akar fungsi, maka bisa dipastikan hasil akarnya itu akan konvergen. Namun, jika tebakan awalnya jauh dari nilai akar, maka hasil perhitungannya itu terbilang tidak konvergen. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, mungkin sampai sini teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, masih bingung, silakan ya. Oke, kepada Jessica dipersilakan. Oke, makasih sebelumnya. Boleh balik ke contoh soal nggak slide-nya? Boleh, boleh. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Jessica Siregar, NIM 1202100102 dari kelas RB ya. Di sini saya mau nanya, ini kan soalnya udah dikasih tahu nih X0-nya. Nanti kalau misalnya kita bertemu dengan soal yang nggak diketahui X0-nya dan kita kan harus menentukan sendiri kan ya untuk X0-nya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu, apakah X0-nya itu ada ketentuan, misalnya tidak boleh minus atau bagaimana gitu, apakah boleh pecahan gitu. Terima kasih. Oke, saya izin langsung menjawab ya. Perkenalkan, nama saya Stefania Loho, NIM 120210098. Sebenarnya gini, dari tujuan dan definisi tadi sebenarnya udah jelas sih, kalau misalkan metode Newton-Raphson itu pasti dikasih tahu nilai tebakan awalnya. Jadi, dikasih sejauh yang saya baca gitu ya, di buku-buku juga, nilai tebakan awalnya itu nggak ada sifat khusus dan boleh kok bernilai negatif dan pasti dikasih tahu sebenarnya. Saya ngomong gitu karena saya ngomong di awal kalau ada yang nggak dikasih tahu tuh mungkin keliru ya. Sebenarnya dikasih tahu dan nilainya tuh nggak harus bernilai positif gitu dan nggak harus ada ciri-ciri khusus juga, nilainya juga boleh negatif gitu. Mungkin Jessica menjawab atau tidak? Menjawab, terima kasih Stefani. Sama-sama. Untuk pertanyaan kedua tadi dari Erwin, silakan. Udah ditanyain Jessica, nggak jadi. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Izin masuk dong. Silakan. Berarti metode ini sudah pasti dikasih tahu kan ininya, X0-nya ya?
izin menjawab kembali. Sejauh yang saya baca dan saya temuin di internet dan literatur lainnya sih dikasih tahu ya. Oke. Oke, silakan Eliaman. Terima kasih. Izin bertanya untuk ini kan ada contoh kasus perhitungan, di mana kita belajar mata kuliah ini untuk merealisasikan apa yang telah kita pelajarkan di perkuliahan kan. Coba saya mau tahu manfaat kita mempelajari metode Newton-Raphson ini dalam nanti jenjang karir kita ini apa? Terima kasih. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang bisa menjawab. Oke, mungkin saya izin menjawab ya. Kalau misalkan keliru dan atau kurang benar, mungkin saya minta maaf sebelumnya. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang mau nambahin, silahkan ya. Yang saya tahu dari pemaparan materi yang sudah disampaikan Pak Rahmat sebelumnya, mungkin memang kalau secara aplikasi secara langsung gitu matematikanya, mungkin kita belum ketemu ya, tapi berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Rahmat kemarin, metode akar-akar persamaan numerik ini tuh bisa berguna di statis tertentu dan statik tertentu. Nah, itu di soal-soal itu ada juga yang menggunakan persamaan-persamaan akar-akar persamaan ini. Nah, bisa dari dengan metode tertutup sama metode terbuka. Mungkin di perhitungannya kepake gitu di sana. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin dan tahu gimana, Liaman? Terima kasih Stefani udah cukup menjawab. Oke, mungkin teman-teman lain ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Sepertinya cukup ya. Oke, mungkin boleh di stop presenting buat Ahmad Mikael. Terima kasih. Terima kasih teman-teman buat kesediaan waktunya udah hadir. Semoga apa yang kita sharing dan kita pelajarin bareng-bareng bermanfaat buat kita semua. Terima kasih untuk kesediaan waktunya. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Stefani. Terima kasih teman-teman ilmunya. Terima kasih. Love you. Terima kasih Ahmad juga sudah presenting.